pengen nih tetap olahraga tetapi kondisinya aku masih puasa gitu. Boleh jalan cepat atau mungkin ambil yang low intensity yang tidak terlalu berat, misalnya kayak yoga atau mengikuti gerakan-gerakan di YouTube yang santai-santai, simple-simple gitu aja, sekitar 30 menit cukup. Habis itu istirahat, kemudian buka puasa. Seperti itu. Semua olahraga itu memang kita harus safety ya, kita harus mengutamakan keselamatan dulu, kita harus pemanasan dulu, kemudian kita jangan lupa harus tetap minum air putih supaya tidak dehidrasi. Menangani DOMS itu sendiri atau jarum itu biasanya karena tubuh kita kurang air, dehidrasi gitu. Kemudian asupan nutrisinya belum terpenuhi, misalnya kurang makan protein atau tidak pemanasan, seperti itu. Halo Tribuners, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Nur Ika Anissa di podcast Ramadan, Wanita dan Islam. Nah, menariknya di bulan Ramadan ini kita tidak hanya membahas bagaimana berpuasa dan menjaga gizi selama berpuasa. Tapi ada yang menarik lagi nih, kita akan ngebahas soal olahraga. Karena sekarang ini olahraga sudah menjadi aktivitas atau gaya hidup masyarakat. Dan gimana sih caranya mengatur ketika berpuasa tapi juga pengen berolahraga. Nah, di episode kali ini banyak banget nih tips yang mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Yaitu ada Mbak Rahelia Elvin dari Pound in Jatim. Nah, halo Mbak Rahel, kita sapa dulu Mbak Rahel. Halo. Mbak Rahel atau Mbak Rachel nih? Boleh, bebas. Oke. Nah, Mbak Rahel atau Mbak Rachel ini merupakan instruktur dari Pound Fit ya Mbak ya? Betul. Olahraga Pound Fit yang sekarang lagi booming juga nih. Di Surabaya lagi ngetren juga, Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya ya Mbak ya? Betul. Dan istilah Pound Pro itu merupakan sebutan dari untuk instrukturnya ya? Instruktur Pound gitu. Kita akan ngobrol sedikit nih Mbak, gimana sih sebenarnya olahraga, mungkin sedikit aja soal olahraga Pound Fit itu seperti apa sih, dan kenapa sih itu jadi ngetren banget di saat ini gitu? Iya, olahraga Pound itu adalah olahraga kardio ya, yang durasinya sekitar 45 menit sampai 60 menit, kemudian itu melatih seluruh otot badan kita, mulai dari bahu, lengan, kemudian perut juga, kemudian kaki ke bawah, itu semua dilatih gitu. Kenapa kok bisa ngetren? Mungkin karena menyenangkan ya, lagu-lagunya easy listening, kemudian gerakannya juga bisa kita buat hey bahagia gitu. Jadi pulang dari Pound gitu rasanya lega. Oke. Wah, ini stress rilis juga berarti. Betul, stress rilis. Dan tadi sempat ngobrol nih sama Mbak Rahel nih, kalau ternyata Mbak Rahel itu nggak hanya aktif di Pound Fit ya Mbak ya, sempat juga gym, olahraga gym sama olahraga lari kalau nggak salah ya. Nih pas banget nih, kita ngobrolin soal tips soal olahraga apalagi saat puasa kayak gini. Mbak, kira-kira nih ada perubahan nggak sih yang paling signifikan ketika orang berpuasa tapi juga aktif berolahraga gitu, dan mungkin waktu-waktunya kapan sih sebaiknya gitu? Betul, kalau menurut peserta yang saya ajar itu biasanya mereka mengurangi durasinya, kemudian mendekatkan jam ketika mau berbuka. Ada yang juga seperti itu, ada juga yang setelah berbuka itu makan kurma atau minum air putih sedikit, kemudian olahraga sebentar, kemudian setelah olahraga baru makan, kayak gitu. Kalau Pound in Jatim juga masih aktif di aktivitas olahraga selama berpuasa kah, atau seperti apa jadwalnya? Tentu kami tetap aktif, seminggu ada 3 kelas gitu. Dan itu jamnya setelah kita berbuka, jadi setengah 8. Misal nih Mbak memilih Pound Fit sendiri, orang kan kadang juga ada Pound Fit yang sendiri nih di rumah, atau mungkin olahraga yang di rumah. Kira-kira ada jenis olahraga yang bisa dikasih rekomendasi kah? Terus kemudian ketika sebelum berpuasa gitu, sebelum berbuka gitu, mungkin durasi yang aman gitu, kira-kira berapa menit untuk berolahraga gitu Mbak? Oke, untuk olahraga yang aman ya, yang santai gitu ya, misalnya pengen nih tetap olahraga tetapi kondisinya aku masih puasa gitu. Boleh jalan cepat atau mungkin ambil yang low intensity yang tidak terlalu berat, misalnya kayak yoga atau
mengikuti gerakan-gerakan di YouTube yang santai-santai, simple-simple gitu aja, sekitar 30 menit cukup. Habis itu istirahat, kemudian buka puasa seperti itu. Biasanya seminggu berapa Mbak ininya? Berapa durasi untuk olahraga baiknya gitu? Seperti apa? Misal nih pemula nih, seperti saya lah sih, pengen nyoba olahraga gitu. Kira-kira seminggu tuh berapa kali olahraga sih yang dibutuhin gitu? Apa misal kardio atau mungkin jalan kaki yang baiknya? Yang baiknya itu ya setiap hari ya Kak ya. Iya, 30 menit aja. Sempetin 30 menit jalan kaki gitu aja. Itu sudah sangat membantu badan kita gitu. Oke, kalau yang di Ponfit itu apa aja sih Mbak yang mungkin gerakan dan lain-lain yang bisa di ini? Yang dilatih, itu ada otot lengan kita, seluruh otot lengan, kemudian ada bahu, ada perut juga karena kita harus mengencangkan perut kita, kemudian ada paha juga, permisi agak ada bokong juga, ada betis juga seperti itu. Jadi semua itu dilatih. Itu prosesnya memang pemanasan dulu, pasti hampir sama dengan pasti olahraga semua kardio lain. ya, semua olahraga itu memang kita harus safety ya, kita harus mengutamakan keselamatan dulu, kita harus pemanasan dulu, kemudian kita jangan lupa harus tetap minum air putih supaya tidak dehidrasi kayak gitu. Mbak ada ini nggak sih kayak misal pas waktu Ponfit atau mungkin olahraga yang lainnya gitu, mengenali bagaimana sih ketika para peserta gitu, tadi nyebutnya apa sih Mbak? Poses. Nah, para peserta Ponfit ini terlihat kayaknya intensitasnya terlalu tinggi nih atau mungkin sedang nih, itu seperti apa sih? Biasanya kalau sudah kita bergerak terus kayak lupa gitu ya, dia udah mulai pelan gini. Biasanya kami akan mengingatkan kalau yang nggak kuat boleh ambil gerakan yang mudah, option. Atau kalau sudah nggak kuat berhenti aja dulu. Jadi habis bergerak jangan langsung berhenti, tapi ambil gerakan yang ringan, kemudian baru boleh duduk kayak gitu. Jadi selalu kami ingatkan setiap track. Jadi track itu kan lagu ya. Jadi setiap track itu ada sekitar 2 sampai 3 atau 4 menit. Nah, nanti ganti ke track berikutnya itu kami ingatkan lagi. Kalau nggak kuat istirahat kayak gitu. Jadi tidak ada yang memaksa di dalam PON itu. Dan ketika berpuasa meskipun malam hari atau mungkin sore hari dilakuin, bagaimana Mbak semangat dari teman-teman ini Poses itu? Nah, itu seru banget. Kemarin itu baru kita coba ya. Saya melihat teman-teman yang berpuasa tetap semangat gitu. Karena memang sudah terbiasa. Sudah terbiasa olahraga, kemudian tetap mereka memerlukan olahraga itu gitu. Dan tapi mereka mendengarkan tubuhnya, aku kayaknya nggak kuat nih, jadi aku ambil yang santai-santai aja. Misalnya ada gerakan yang melompat-melompat, ya udah aku yang nggak lompat aja. Jadi harus mengenali dirinya sendiri dan mendengarkan tubuhnya. Kalau misalnya saya nggak kuat, ya saya nggak paksa tubuh saya gitu. Dan itu nggak apa-apa, misal kita gerakannya nggak sama dengan teman yang lainnya iya, gitu. Jadi olahraga itu tidak harus gerakan yang sempurna, yang penting konsisten. Nah, setelah olahraga yang konsisten, mungkin dari recovery atau mungkin pemanasan yang konsisten sendiri itu seperti apa sih Mbak? Kadang kan orang, misal nih kita ngomongin pemula ya, misal saya baru nyobain mau Ponfit atau mungkin mau olahraga yang lain yang mungkin aku harus nyoba ini, hobi ini, tapi istilah orang Jawa itu jarem lah, terus kita males lah, aku latihan kardio ini justru malah bikin sakit-sakit. Nah, iya, betul. Itu ada ininya nggak sih Mbak, secara ini tipsnya gitu? Iya, untuk menangani DOMS itu sendiri atau jarem itu biasanya karena tubuh kita kurang air, dehidrasi gitu. Kemudian asupan nutrisinya belum terpenuhi, misalnya kurang makan protein atau tidak pemanasan seperti itu. Jadi usahakan setelah kita berolahraga, kita juga memasukkan protein itu, misalnya putih telur atau dada ayam. Kalau mau straight atau lurus-lurus aja ya dada rebus atau tempe kukus kayak gitu. Jadi itu mengurangi DOMS itu atau jarem itu tadi. Kalau misalnya pun sudah makan, udah minum air putih yang banyak, nah bisa nih kita rendam kaki kita pakai garam. Jadi jangan dipijat pokoknya, jadi direndam aja supaya dia rileks kayak gitu. Berarti bisa ya itu ya, maksudnya untuk mengurangi pegel-pegelnya gitu. Kita nikmatin aja. Kalau misalnya DOMS itu berarti otot kita
bekerja dengan baik kayak gitu. Oke. Mbak, kalau untuk yang pemula nih, ada ini nggak sih kayak dasar-dasar khusus nggak sih kalau misal mau ngikutin PONFit itu seperti apa gitu? Dasarnya yang terutama adalah dengarkan arahan PONPRO-nya, kemudian pemanasan, itu aja. Kalau misalnya teman-teman mau mencoba, boleh banget. Yang penting melihat PONPRO-nya ada apa yang harus disuruh gitu. Misalnya nggak usah sampai bawah, ya ikutin aja di atas aja kan. Jadi ada di PON itu ada pilihan gerakannya ya, ada yang option, ada yang challenge. Kalau challenge tuh sampai bawah, bisa lompat, bisa apa kayak gitu. Tapi kalau yang baru pertama-tama, ambillah gerakan yang santai, nggak usah lompat atau nggak usah sampai squatnya sampai turun, nggak apa-apa. Yang penting bergerak gitu. Dari rangkaian olahraga yang udah pernah dijalanin ya ketika Mbak Rahel olahraga gitu, kira-kira kenapa sih Mbak PONFit gitu yang dipilih untuk Oke. Itu karena ini pribadi saya ya, nggak apa-apa nih curhat sedikit. Jadi kan dulu pernah dipilih bukan dipilih ya, dikasih sakit gitu kan, kemudian stress release-nya apa ya, udah olahraga yang gym udah nggak bisa lagi karena memang bekas operasi gitu kan saya, jadi nggak bisa angkat yang berat-berat. Jadi olahraga yang bikin semangat, bikin happy gitu. Terus ketemulah olahraga PON ini yang ternyata bikin saya seneng gitu kan. Terus akhirnya keterusan. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan gitu. Seperti itu. Biasanya berapa peserta Mbak yang ikutan gabung gitu? Saya PONFit ini benar-benar ya, kalau Tribuners tahu, dia tuh sangat-sangat hype, bahkan kayak nyari tiket untuk ikutan kelasnya aja sulit gitu kadang. Nah, itu tuh berapa orang sih Mbak biasanya, dan kenapa itu sangat-sangat disukai gitu? Aku kadang heran gitu. Iya, ini ada perbedaan ya. Kalau dari zaman dulu, mungkin zaman saya masih peserta atau poses, itu memang instrukturnya terbatas. Jadi memang kelas itu berebut, jadi katanya itu ngebar kelas. Sekarang sudah banyak kelas dan tersebar di mana-mana, jadi lebih terjangkau, lebih dekat rumah. Kalau saya dulu jauh-jauh, jadi harus ke sana ke Surabaya Barat, Surabaya Timur, Selatan, jadi setiap hari puter gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah semakin menyebar dan banyak juga PONPRO yang tersebar, jadi sekarang tidak begitu susah untuk mencari kelas. Cuma kalau misalnya ada event itu yang lebih meriah lagi gitu. Kadang kita panggil bintang tamu atau panggil drummer gitu, itu ngewar lagi gitu. Itu yang sering habis itu kalau event-event seperti itu. Berapa orang Mbak biasanya yang gabung gitu? Kalau kelas itu biasanya kita dari 30 sampai 40, 50 tergantung gitu. Kadang itu tergantung cuaca juga. Kalau misalnya hujan gitu, mereka ya udah besok next kelas kan, kelas kita banyak kan. Jadi pindah ke kelas hari berikutnya kayak gitu. Kalau event kita pernah sampai 200 gitu pernah. Wow, banyak juga ya. Iya. Seru itu kalau sudah namanya event gitu. Rame banget gitu ya, ketemu sama teman-teman baru gitu. Kalau puasa gini juga masih tetap rame dan hampir setiap harinya ada kelas kah atau seperti apa? Kalau puasa ini kelas khusus di PON-IN Jatim masih ada tetap 3 kelas kayak gitu. Dan rame juga, nanti juga kami juga ada kelas seperti itu. Tapi memang setelah berbuka ya biasanya ya? Betul, setelah berbuka. Mbak, kalau misalnya nih, saya kan pemula nih, kita ngomongin pemula ya. Kalau misalnya pemula yang mau gabung untuk kelas PONFit sendiri, tapi ketika itu berpuasa gitu, nah itu adakah kayak misal takutnya beda nih gerakannya sama yang udah pro gitu, atau mungkin takut sama peserta nih takutnya udah ketinggalan jauh nih aku. Nah itu tuh kayak gimana sih Mbak kalau misalnya pemula? Kalau pemula dalam Ramadan nih, bulan puasa ya, pastinya nanti kita buka dulu ya dengan sedikit air atau sama kurma, karena kalau misalnya sudah langsung makan berat takutnya nanti keluar lagi gitu kan, karena kan kita gerakannya lumayan energik ya. Terus makan yang ringan-ringan aja dulu, kayak takjil gitu, terus nanti
kenalan aja, kalau datang ke kelas kenalan, halo Mbak, aku nih baru pertama kali gitu. Oh iya ya, mereka pasti welcome kok. Apalagi kalau langsung bilang ke ini ponpronya, Kak aku baru pertama kali. Biasanya di awal-awal kelas itu kita akan bertanya siapa yang baru pertama ikut kelas gitu. Nanti angkat tangan. Nanti kita akan lebih dekat lagi sama poses itu, peserta itu, dan lebih kayak memperhatikan. Jadi nggak usah malu buat yang baru pertama kali, tenang aja, kita pasti welcome kayak gitu. Oke. Ada ini nggak Mbak tips juga nih buat para teman-teman yang pengen tetap aktif meskipun berpuasa gitu. Karena orang kan udah berpuasa udah aduh kayaknya nggak ada energi deh buat olahraga. Nah itu tuh seperti apa Mbak mungkin tipsnya biar tetap inilah aktif dan olahraga gitu. Tipsnya itu yang penting kita ada ini aja. Kalau sudah terbiasa ya pasti haus akan olahraga gitu, sama niatnya konsisten, kayak aku pengen tetap badan aku sehat nih, soalnya ada juga yang nggak olahraga tuh tambah capek semua gitu. Kebetulan juga di kelas PON kami tuh bukan hanya olahraga yang dicari, tapi ketemu sama teman-temannya, terus guyonnya, terus teriak-teriaknya gitu, itu yang dicari. Jadi stress release kan, jadi bukan hanya untuk olahraga biar cepet kurus atau cepet jadi ototnya, enggak. Jadi kita yang penting bahagia itu tadi gitu. Tapi kebanyakan orang-orang yang mau ikutan PONFit apa nih Mbak tujuannya gitu? Misal saya nih, aku pengen olahraga ya memang untuk mungkin lebih fit aja di proporsi badan atau seperti apa kebanyakan? Kalau yang saat ini ya, yang teman-teman saya ketemui di PON itu, mereka lebih suka nge-PON itu karena pengen bertemu sama teman-teman, terus pengen guyup sama ya happy cerita-cerita gitu. Olahraga yang penting kita bisa hehe, dicoba aja nanti kayak oh ternyata kayak gini ya olahraganya gitu. Tapi olahraga jadi bonusnya gitu, kita pokoknya ketemu sama teman-teman gitu. Kalau misal ada pertanyaan, PONFit emang bisa bikin kurus badan nggak sih? Nah itu kayak gimana Mbak? Itu saya. Saya dulu sempat sekitar, ini nggak apa nih sebut berat badan? Oh nggak apa-apa Mbak. Nggak apa ya. Saya dulu sempat sekitar 70-an gitu. Terus sekarang rajin PON ya, saya nge-PON itu dulu hampir setiap hari, libur Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat itu keliling Surabaya untuk nge-PON. Ya, terus diimbangi dengan defisit kalori. Atau gampangnya IF, intermittent fasting gitu. Turun saya Mbak. Berapa Mbak kalau boleh tahu? Kita lagi ini ya ngerumpi berat badan ini. Iya betul. Sekarang jadi 57. Gitu. Saya termotivasi ini. ya itu bonus ya. Kalau langsing itu bonus. Yang penting badannya sehat dulu, karena badan itu kaki kita itu investasi jangka panjang kita kayak gitu. Kalau langsing itu bonus lah. Yang penting bahagia itu tadi. Siap, terima kasih loh Mbak Rahel. Kita ngobrolin ini singkat tapi sangat bermakna karena bagaimana kita bisa membahas soal olahraga dengan berpuasa. Ternyata kita harus mengenali, seperti yang Mbak Rahel tadi bilang, kita harus mengenali tubuh kita sendiri. Terus kita juga harus recovery sama asupan nutrisi tadi ya Mbak ya. Terus kemudian banyak lagi nih soal olahraga PONFit yang ternyata manfaatnya nggak hanya untuk kita sebagai fit ya, tapi juga bagaimana kita bisa happy dan itu stress release. Karena energik sekali gerakannya seperti itu. Mbak Rahel terima kasih banyak. Mbak mungkin ada pesan juga nih buat Tribuners untuk bisa tetap semangat dalam berolahraga Mbak. Intinya kita harus mengenali diri kita dulu. Kalau misalnya mau berolahraga, ingat tujuannya itu apa. Kalau misalnya kita mau hidup sehat, ya ayo, pasti itu akan konsisten kayak gitu. Nanti langsing dan segalanya itu bonus. Betul. Yang penting sehat dulu, fit dulu ya. Terima kasih loh Mbak Rahel atas waktunya. Nanti jangan lupa untuk tetap kesini Mbak main-main. Boleh banget. Main-main, ngobrol, bahkan kalau bisa PONFit bareng nih kita. Boleh banget. Terima kasih Mbak Rahel, semoga ini juga obrolannya bermanfaat buat kita semua, buat para Tribuners, dan tetap semangat meskipun berpuasa, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh. Dan sampai jumpa Tribuners di episode lainnya di podcast Ramadan Wanita dan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum.